Halo, hari ini jam setengah 10 malam, tanggal 18 Maret 2025. Ya ini akhirnya aku apa ya mengkelompokkan lah versi yang stabil, yang lagi dev dan gagal gitu loh, sama dokumen-dokumen yang pengembangan, karena udah banyak banget campur campur aduk, semrawut, wes ruwet jadinya kan. Jadi aku udah beberapa versi udah aku simpan sih emang. Jadi ini adalah generasi versi alpha versi 1. Ya ini aku pakai. Jadi ini simpelnya nggak ketulungan simpelnya udah. Ini kan chart 5 menit nih, kita mainnya 5 menit nih. Nah, ini 5 menit nih. Dan hidup nih, market nih hidup nih. Kita analisa market dulu nih pakai V1 alpha nih. Kita ngeliat nih market nih. Nah, jatuh nih market berarti kan. Apa yang diharapkan dengan market jatuh gitu kan. Tapi disinilah si alpha ini hidup sebenarnya. Alpha itu hidup di market yang jatuh, bukan market yang grow up. Nah, alpha itu hidup di market yang model begini. Jadi aku ciptakan si alpha ini emang fungsinya di sini, bukan di tempat yang lain. Menghadapi situasi yang nggak waras. Serius. Dan apakah berhasil? Ya ini berhasil. Ini berhasil. Mana sih? Ini mana ya? Aku punya screenshot ya. Ya pokoknya ini berhasil. Dilihat di TikTokku aja lah. Aku ada update di TikTok di tester itu. Terus apakah rugi banyak? Kadang ya rugi ada. Nah, trading itu sama bro, sama aja mau pakai. Ini tuh cuman kita analisa dulu nih, analis data dulu nih. Kira-kira aman gak nyalain si alpha ini nih? Kalau nggak aman ya nggak usah, kalau nggak yakin gitu kan. Kita kan main di ini di apa lilin kecil-kecil, mainnya 2%, 3% doang. Jadi sebenarnya cuma 3%. Pasangin aja udah, nothing tulus. Syukur-syukur cuma dapat 5.000, ya udah nggak apa-apa, 5.000 gratis gitu loh masalahnya itu. Terus kelebihannya lain, responsif banget. Saking responsifnya beli terus. nggak ada limitasinya dia. Ini si alpha nih tuh, beli naik lagi, jual beli jual kayak gitu terus polanya begitu, nggak ada stopnya, nggak ada sebenarnya, cuman aku nggak pakai ketika waktu pas kondisi seperti itu. Jadi ketika habis beli itu sebenarnya dia sleeper dulu, diem dulu. Cuman kadang kan kita kalau ngikutin market FOMO ya, ini ngomong kita market FOMO ya, ini hobiku itu market FOMO. Kita ngelihat chart dulu nih di sini nih. Nah chart ini, kok ngomongnya chart ya bukan chart ya, chart. Nah ini gas di akun Solvi, fancy limit aja itu dapet ACT. Nah ini penting nih informasi ini yang diserap oleh aku. Nah untuk menghidupkan si ini kampret ini. Si alpha ini. Jadi aku kalau udah sisit kayak gini, cek dah itu market. Nah, ini tuh kan mereka bandar yang ngerakin market kita mah. Aku mah cuman penikmat doang, dapat 10.000 doang ya syukur gitu, karena modal kecil, jangan gede-gede. Kalau bablas ke bawah di dump, selesai lo hidup di sini duitnya, maksudnya. Kita tahu lah market di sini tuh kayak mana gitu kan. Market kayak gini. Nah ini kayak gini udah naik ke atas nih, tungguin jatuh gitu. Jangan ikut-ikutan naik juga. Kalau udah naik kayak begini, tungguin jatuh dulu. Nah kalau udah kayak gitu ya mau gimana tuh. Jangan buat main-main, ntar hilang, nggak mau, nggak boleh. Lap tangan dulu. Nah, terus ya gitu pokoknya nih si alpha itu hidupnya begitu, masih dipakai ya masih. Ini kelebihannya itu responsif banget. Kedua, dia nggak butuh resource gede, nggak butuh AI, nggak butuh apa namanya kode logik dan macem-macem, nggak ada. Pokoknya naik beli, naik lagi jual, udah turun banyak yang langsung jual rugi gitu, jual rugi.
Habis itu ntar turun terus ya, diemin dulu nih, tungguin sampai dia naik lagi, beli lagi. Kalau udah naik dikit jual lagi, turun. Ya kayak gitulah pokoknya scalping versi receh ya ini si Alpha ini, nggak ada bug. Bugnya kayak gini, ini errornya ini aku nggak aku kasih apa kayak validasi error tuh muncul begini. Kalau misalkan cek saldo dan aku nggak kasih, udah apa adanya aja, nggak penting-penting amat ini. Ini bukan masalah bagiku sih gitu. Ini si Alpha ini gitu. Jadi bisa jalan di komputer yang busuk lah. Ya komputer cuma sekedar jalan aja nggak masalah. Nah ini yang versi Threadbot yang versi 1 nih. Ini versi 1 itu ada AI-nya, emang nggak ada AI-nya sih sebenarnya. Aku belum masukkan yang non AI. Ini nggak jauh beda sih. Nggak jauh, ini pengembangan dari versi Alpha ini, cuman yang versi V1 ini aku tambahkan tuh RSI, terus SAR, sama support ya, ini SR ya, support resistant ya. Kayaknya itu doang deh. Karena ada AI-nya sih. Kalau sebenarnya nggak ada sebenarnya si V1 ini ada pengecekan itulah kayak saldo berapa sih, kayaknya detail-detail hal seperti itu sama mekanisme sedikit analogi logical trading lah. Kalau misalkan ini, kalau misalkan itu naik, ini indikator itu beli, kalau enggak ditahan dulu, kayak gitu doang. Ini si Threadbot ini cuma desainnya lebih bagus lah daripada si Alpha lah. Dia ada ketika nanti turun berapa, nanti apa kena berapa, itu banyak tuh time frame-nya udah diatur. Ada backup lognya, trend window, no thresholdnya apa, confident threshold ini kan AI kan masuk kan, udah pakai OVLC tuh, LCV buat supportnya tuh, jadi nggak ngambil dari exchange gitu. Ada RSI, ada MA ini mas standar dari bawaan itu ya, ini udah pakai EMA, RSI. Ini karena ada AI-nya aja ketambahan, ada basicnya nggak ada. Versi ininya nggak ada AI-nya. Jadi kenapa aku nggak kasih ya? Ini udah mulai berat di sini. Jadi aku kelompokkan aja biar nggak mumet deh. Jadi itu kok aku mencet kesana kesini nggak. Ini aku sekalian mumpung inget deh ya. Mumpung inget nih, ini P1 nih, robotas, kopi aja, takut lupa. Ini aku kasih dulu. Semerawut banyak banget cuy. Ini statusnya fix amount semua ya, threadnya ya, kita modal berapa gitu, nggak ada hitung-hitungan sama sekali tuh, cuman gini doang, interval berapa, ada cooldown, stop loss, take profit, dan udah gini, nggak ada bedanya masih Alpha itu. Oh ya ini sama, ini si Alpha itu jadi Threadbot 1 sebenarnya. Nah Threadbot 1 ini maksudnya yang pakai AI itu dari Alpha ini, Alpha plus AI plus sedikit-sedikit tambahan fitur lah gitu. Itu doang. Nah aku lupa nyampe saking banyaknya. Terus dari generasi 1 naik nyampe versi 7. Nah versi 7 itu tetap pakai fixed amount tapi udah komplit buat pengecekannya, udah total ini, banyak banget tuh, udah pengecekan volume, terus loggingnya juga udah ditambahin banyak, support resisten. Nah ini EMA itu udah bisa pakai yang model shortnya yang 5 menit, ini aku kasih di custom ya, mau yang long time, medium, dan yang lain-lain. Terus ngedeteksi kalau thresholdnya ini minimum kalau dianggap naik tuh naiknya berapa, terus kalau dianggap bull tuh udah naiknya berapa kali, ini berdasarkan EMA ya tuh. Nah ini ada loop interval apa, volume widownya, ini penting banget di sini kalau misalkan kita mau analisa yang lebih bagus ya. Nah di sini udah mulai tuh naik lah kasarnya gitu. Nah ini udah pakai ticker itu ngambil support dari exchange, dari Indodax-nya. Jadi kita ambil yang 24 jam yang ini nih. Ini ada nih. Oh ini nih.
Ini kan harga low-nya ini, harga high-nya ini. Nah, ini yang jadi patokan kita mau ngambil. Hitungannya dari sini beneran. Jadi ini kita hitung di bawah itu kira-kira berapa. Jadi masih nggak, bukan dari robot itu. Jadi bukan robot, cuman tools menggantikan kita punya waktu yang kita nggak nungguin komputer. Nggak bisa, dia tungguin deh gitu kan. Ibaratnya kita kan bisa nungguin terus, pantau nih market, lalu nyalain ini gitu. Ini nggak gitu berat sih. Nah, ini versi 9 udah masuk ke seri yang agak nggak waras. Nggak warasnya dia udah pakai trailing stop profit juga. Tuh, profit ini udah ada trailingnya, jadi kita bisa apa ya, ngomongnya itu lebih ke adaptif. Nah, dia adaptif dengan kondisi market. Ya nggak adaptif banget, cuman udah ada indikasi lah kalau misalkan naiknya berapa, supportnya tuh berartinya nilainya di berapa dari harga kenaikan itu. Jadi kayak ngikutin naik-naik terus sampai di puncak. Nah gitu, nanti kita udah puncak dia jual. Logikanya kayak gitulah. Ya itu ada support, itu ketambahan ini nih. Support udah ada tadi, sebelumnya udah ada kan, ini udah bawa. Jadi ketambahan trailing profit doang. Jadi ini lebih adaptif profitnya. Kalau tadi kan profitnya pakai 3%, tapi kan kadang market itu bisa naiknya lebih tinggi lagi daripada 3%, misalkan gitu loh. Jadi profitnya itu lebih profitable lah, lebih profit banget gitu. Kalau sebelumnya kalau kita cuman hitung jual beli kayaknya untungnya dikit gitu. Kalau di situ mulai tuh mikir keuntungannya lebih banyak bisa enggak sih, diadaptkan lagi enggak gitu. Ini statusnya logika trading semua sih. Nah, di sini masuk tuh ke generasi AI. Jadi 7 ke 9 itu sebenarnya sama. Jadi ada versi 8 itu, versi tengah itu nggak gitu banyak perubahan, cuman dia langsung naik ke 9 itu bro. Jadi 8 tuh kayak penambahan dikit-dikit lah, kayak logging dan apa namanya, transaksi transaksi, catatan transaksi, historis dan yang lain tuh udah ada. Nah, mulai ke trade 10 ini ada generasi 9 plus AI plus gitu loh. Banyak banget. Di sini udah paling rumit bagiku, udah terlalu banyak. Udah ada kasih momentum deh, ini udah udah ada overbought, oversold. Ada ini kan hubungannya kalau udah volume di sini masuk ke sini ya. Itu nanti ketemu ketika kita mau ngambil, kita harus hitung dulu tuh dead cross-nya dulu tuh. Puyeng. AI juga udah mentok 100% terus di CPU ku, udah nggak kuat ini, udah kayaknya udah bukan levelku deh kayaknya. Kayak pengembangan di generasi 10 ini yang plus AI kayaknya udah gitu. Cukup rasanya itu udah gitu. Saya rasain udah cukup, aku pengen fix bugs yang udah ada di sini. Tapi secara logika hitung-hitungan itu udah semua ada nih. Ya. Ini itu ada versi yang dev itu udah pakai SAR. SAR udah aku masukin. Atau mungkin di versi EA1 ini udah masuk SAR. SAR udah ada belum di sini? Nah, ini udah ada di satu nih, SAR udah masuk, aku masukin ke 1. Nah, yang seri 10 pikirku udah stabil. Ini aja aku masukin yang versi dev, ini salah. Tapi ini stabil kok. Jadi last update-nya itu. Jadi setelah update aku masukin ke sana. Nah, ini udah kayaknya udahlah gitu. Rasanya udah capek gitu, beneran bro. Prediksi turun AI kan. Prediksi turun ini udah, aduh ini ngerasa aku canggih banget ini, serius beneran secara ngembangin ini ya. Aku kembangin coding yang di trade 10 ini jujurnya karena dia ada valid buy juga, atau valid order, atau valid sell ya. Jadi yang aku bilang ada 5 orang 10 orang yang ngecek siap dituk, kok dinyalain sih ya. Kayak gini nih, di sini SR level gimana statusnya, harganya gimana, statusnya bison atau enggak nih. Oh iya udah atau enggak belum nih. Nah, ini masih nungguin RSI gimana nih, gimana. Kalau udah statusnya trennya oke, volumenya oke, semuanya oke, di sini udah bener semua, dicek semua, marketnya udah bagus, I confirm ya ini harga kondisi kayaknya bakal naik terus nih, baru dibeli, baru jual, dan kayak gitu. Dan ini ada banyak level cegatannya, kalau misalkan terlalu turun banyak dia langsung otomatis jual, nggak pakai ngelewatin semua rulesnya ini. Oh iya cucu, jadi banyak yang ini. Kalau ini sudah berjalan cuman
AI-nya aja yang belum sama mak dulu, mama dulu sono. Ntar ayah lagi bikin video, ntar dulu ya. Gitu. Gitu, Bro. Jadi udah versi ini udah kacau. Nah, ini dari tadi nih beli terus lu beli tuh si Fatcoin tuh. Di sini juga udah confirm suruh beli tuh. Ini data terkumpul nggak kelar-kelar ini dari tadi ya, karena error di sini. Kalau error dia nggak ini. Tuh. 6 sampai 12 ini sampai sini nggak kelar-kelar 224. Saking lamanya nggak ngerti aku. Lama banget nggak dapat datanya error. Nah, ini kayak gini bug berarti. Ini mafia. Ini statusnya develop ini. Di sini statusnya dari tadi suruh beli tuh. Suruh beli terus nih. Aku kasih 10.000 di sini tuh. 10.000 kayak nggak ada saldonya aku move, aku hide. Nah, ini suruh beli dari tadi. Dari harga berapa ini? Ini harga kan belum ditampilin. Oh, ini harga nih. MAD 4493. Dari 4493 sekarang 458 berapa tuh? 4580 ya. Itu berapa naiknya? 4580 dikurangi 4493 bagi 4493 kali 100. Tuh udah 1,9% bro naiknya, hampir 2% naiknya dari pertama itu. Jadi udah siap jual tuh, 2% naiknya gitu. Itu doang nih real loh. Nggak aku buat loh. Tuh cocokin dah, lo hitung dah gimana ngitungnya. Kal nih ngitungnya nih, kasih standar nih. Ini harga beli di sini nih MA 4 ya kan, betul kan do RA di sini kan ada di sini 449 kan, dia turun nih statusnya. MA nih up nih sini. Zona ini beli ya. Sini ada 4493 dikurangin tuh 459 ini lah 459 tuh ya. Salah loh. 4599 sama dengan, oh begini sih, iya dibagi, gimana sih ngitung nggak bisa. 4600 dikurangi ini 4493 sama dengan 107 dibagi 4493 tuh 2% dikali 100 tuh 2% tuh, jual tuh, untung tuh dapat duitnya gitu cuy. Terus diam dulu beli lagi, diam dulu beli lagi, gitu mekanismenya gitu bro. Ini error terus nih koneksinya yang di sini nih, kampret tuh gitu. Mau dikonfirm, di cross check ulang. Ini 2,3 kan ya, 238. Nah 238% nih, kita hitung nih 4493 dikali berapa tadi, 2,2 berapa, 2,38% ya tuh, sama dengan 106 ditambah 4493 tuh 45600, 2%. Kalau kalian punya duitnya 100.000 ditaruh di sini dikali 2,38%, oh, sama dengan dapatnya 2.000 rupiah, 100.000. Ya gitu mekanisme cara kerjanya bro. Jadi ya ini kenapa begini, kok bisa gitu kan. Ini si AI nya belum nyala, ini AI nya belum nyala ini, tapi nggak error ya, harusnya error ini pengecekannya nih gitu. Logikanya begitu, emang realnya begitu, setiap hari juga begitu, nggak rumit amat. Ini yang mafia mana, ntar ya bro ya, aku tak nyalain dulu ya. Ini juga lagi sontoi.
Jangan banyak-banyak yang dimasukin sini, dapat 2.000 atau 5.000 itu udah bagus. Bener kan? Siapa kasih 10.000 satu hari? Kalau pengen berhasil berani yang ini lagi ya silahkan. Nah kayak gini kalau naik-naik terus kayak gini kan, ini gini kan butuh-butuh AI nih. Kita harus cek di EMA periode 5 menit 10 menitnya tuh gimana, 15 menitnya di mana. Nah situ tuh baru indikator yang lain ngikutin. Nah ini di sini yang paling penting gitu cuy. Ini mana ya aku developmentnya ya, lupa aku cuy. Ini robot test, ini Mafia. Loh kok gak ada ya robot dev Mafia konflik. Nah ini banyak nih. Oh Ministral, dia Ministral 8B. Ini nyalain dulu nih AI-nya nih. Ini harus gede nih, kalau enggak dia index out of range dan yang lain-lain gitu. Ini udah ada. Ini Minister 8B, ini Minister 8B instruct. Bedanya apa? Gitu. Wow, kan naiknya lebih tinggi lagi, bro. Di sini kalau nggak ada pembelian ya nggak dijual. Ini real loh, kalian bisa cek sendiri datanya mah. Nggak ngebuat nanti kalau dia turun-turun terus dia nggak akan ini. Nah kalau udah dibeli kejual, nanti dia istilahnya istirahat dulu, capek bang gitu. Lu kok hilang bro? Oh, ini tuh. Tapi sini statusnya suruh beli mulu karena statusnya naik terus. Kayak gini nih, ini sebenarnya kelemahan, jadi dia nggak pernah ngelihat puncak. Kalau orang itu ngelihatnya dia rakus. Nah, orang rakus di sini nih, trading rakus ini. Tapi ini bisa dikendalikan. Jadi setelah beli itu dia akan diem. Setelah beli dia akan diem 5 menit, 10 menit, kalian bisa diem kan kira-kira dia pergerakan market tuh berapa menit. Nah, ini harus punya kebiasaan deh, insting feeling di sini nih. Analisanya di kepala kalian. Kalau misalkan habis beli, kalian harus break dulu 5 menit. Di sini setting nih, di setting 5 menit. Setelah 5 menit tuh nggak usah ada pembelian lagi. Nanti ketika 5 menit dibuka lagi, data udah naik dan siap dijual lagi. Nah, kemungkinan 5 menit ke atas dia harga kemungkinan turun atau enggak gitu loh, bro. Gitu. Tapi kalau pengen dikembangin lagi, ini lebih bagus lagi, tambah mungkin RSI atau enggak ya paling support sih, support yang apa namanya, yang adaptif, yang kayak versi yang lain. Cuman versi adaptif ini kayaknya bisa nggak digabung dengan kode yang sederhana ini. Kalau utak-utik banyak error, males juga cuy. Kalau ngikutin harga FOMO di bawah begini mah kasih 5% juga tutup mata, bro. Cuman kita kan nggak pernah tahu di sini dia puncaknya di mana. Ini kalau kayak gini terus ngasih sinyal terus kayak gini. Nah, ini sebenarnya bisa aja di pengecekan. Kalau misalkan udah ada saldonya di sini, dia punya saldo di sini, pengecekan ini nggak bakal dilakukan lagi sebenarnya. Gitu, bro. Kalau udah ada pembelian tuh sebenarnya udah di stop. Logikanya ada di sana. Jadi setelah pembelian, dia sebelum ada penjualan dia nggak akan melakukan pembelian lagi. Sebelum ada penjualan dia nggak akan ada beli lagi. Gitu. Tapi ini nggak ada lognya ya, nggak ada log transactionnya. Log ini aku belum bikin karena emang nggak penting, nggak guna. Buat apa gitu? Yang penting untung aja. Nah, ini yang versi devnya kayak gini nih tuh. Dia error direction. Jadi si improvementnya di AI-nya ini AI respon, dia di bagian ini dia nggak ngebaca, bro. Tuh. Jadi ada istilahnya bener-bener lagi sedang aku tuh improvement di promptnya AI lah. Kayak kita kasih perintah itu bener-bener yang sesuai dengan aku punya indikasi, dengan logikanya kalau misalkan ini kurang ini dari ini gitu. Nah, ini masalah, belum dapat, malah aku logika itu yang jadi masalah. Kalau codingnya ya udah nanti ngikutin deh, yang penting logika dulu. Logikanya kadang kan kita kepala juga nggak bagus gitu, isinya semrawut ya, logikanya juga semrawut. Nah, aku mainnya begitu, bro. Ini 1 menit nih, chat 1 menit tuh udah bagus tuh. Ini turun. Gitu, bro. Masih error tuh, error direction tuh.
Neng nong neng gong dicatat tuh. Ini clocknya kayak nggak nyata kalau error begini karena yang dicatat tuh info. Itu. Oke bro, thank you tuh. Udah puncak kan dia turun tuh. Nah, enak kan? Ntar turun dipantau lagi, ntar naik lagi gitu. Di sini kelihatan nanti tuh. MA 2 kali down tuh. Nah ini akurasi ini kan per 5 menit. Nah aku mainnya kan 1 menit. Tuh. Ini kan refreshnya dia per 30 detik. Nah 30 detik itu terlalu cepat, harusnya 60 detik. Ya pokoknya indikasi instrumennya itu dinaikin sendiri, naik di setting sendiri lah, nggak paten lah pokoknya analisa ini untung ruginya tergantung kita masing-masing lah. Jadi bukan dari bot pasti cuan, enggak seperti itu konsepnya yang aku bikin. Nah ngikutin FOMO aja itu. Ini Mafia juga bagus nih, Mafia dari kemarin juga aku lagi nih Mafia. Ini volumenya kan gede tuh, kalau misalkan jatuh kan nggak langsung ke dasar, masih ada pantulan lah. Nah manfaatkan pantulan itu bro, yang aku ini tuh niatin tuh down tuh, statusnya down, ikutin tuh. Ini Mafia tuh bagus juga, nggak usah ngikutin yang terlalu tinggi. Nah ini Mafia nih pantau aja nih, bagus deh. Kasih aja ini ke sono, kasih makan ke sana, nggak hancur-hancur amat dia. Ini misalkan dia langsung turun jebret ke bawah, dia nggak akan beli. Dia itu beli ketika ada pembelian di atas, terus kita turun, kita minimum turunnya berapa nih, kita harus jual rugi. Kalau misalkan turun dari harga pembelian, turun, dia akan otomatis jual. Nanti ketika turun terus dia naik lagi, dia akan beli lagi. Kalau misalkan dia turun lagi, berapa kali turun, kebanyakan stop loss ya, ini akan berhenti break nyampe berapa jam gitu. Ada settingannya, udah aku bikin hardcore, jadi nggak ketika turun terus bot akan terus melakukan, nggak, dia langsung bener-bener stop, nggak melakukan apa-apa selama, tergantung mau di setting berapa jam gitu. Jadi nggak terus ketika udah turun banget ya ngapain dianalisa lagi, mendingan break aja, itu udah nggak ada keuntungan. Nanti kembali lagi 1 jam lagi atau 4 jam lagi, dicek lagi harganya kayak mana, mulai dari nol lagi, jangan terlalu seperti itu gitu coy. Normal standar. Jadi si ini bener-bener bagus banget sih bagiku ya. Kayak kita udah, kalau aku di trading bertahun-tahun di Indodax itu nggak buta arah, itu buta yang namanya volumenya kayak mana, apa indikator MA, RSI dan chart yang lain tuh nggak peduli, pokoknya harga ini beli ayo beli, di chatnya rame ikut beli, udah itu cara paling ampuh di sini tuh mendapatkan untung gitu. Tapi kalau misalkan hancur ya hancur beneran. Itu kayak gitu. Nah, di sini tuh yang penting kenapa ada robot, atau bukan robot ya, ini sebetulnya bot. Ini tuh yang paling sejauh ini yang aku rasain ya, kalau trading itu adalah disiplin. Disiplin menentukan harga jual, harga beli itu disiplin. Kadang ntar aja lah. Nah, ini ntar aja lah. Nanti dulu, kira ada tinggi lagi, nanti dulu. Nah nanti ini yang kadang benar kadang salah, jadi kadang mencelakakan diri sendiri. Nah di sini pentingnya disiplin sebenarnya trading itu. Ketika kita udah capek, bot bisa dinyalakan bro. Itu sih kalian bisa bikin sendiri, ini normal, santuy, nggak aneh-aneh codingnya cuy, beneran santuy, beneran nggak rumit, nggak ada logika aneh, nggak ada. Cuman ngandelin moving average doang dah. Moving average berapa menit yang kalian mau cek, mau 4 jam kayak 5 jam bisa gitu doang. Thank you yang udah nonton. Jadi ada yang komen misalkan, bang lu pakai kenapa begini begitu, nggak canggih dan yang lain-lain, udah kejam di sini ya. Ini karena kebutuhan aja. Terus kalau pakai AI ya AI-nya karena emang fiturnya melimpah, pengembangannya jadi logikanya tinggal dimasukin ke AI. Contohnya yang error sekarang ini aku hadepin ini masih dalam penanganan, secara coding dan yang lain masih bisa kan, udah ada di sisanya. Kalau misalkan ada pengen bikin ini bikin itu, butuh bantuan ya sharing aja di sini. Kalau butuh dibuatkan ya boleh, nanti kita kontak-kontakan lah kira-kira berapa. Ya aku sih nggak bagus-bagus amat, lebih ke pribadi ya. Jadi penggunaan pribadi, kalau misalkan aku buat coding buat kalian, berarti codingnya ya punya kalian gitu. Bukan aku punya coding, aku kunci codingku,
terus aku kasih ke kalian. Terus aku kunci-kunci dan yang lain biar nggak bisa dirubah-rubah. Nggak, kalau misalkan kalian pesen coding ke aku, berarti aku bikin codingnya ya kalian pakai. Tapi kalau sejauh ini ya aku pengennya coding itu nggak bisa diutak-utik sih biar nggak error. Karena coding semakin dibuka-buka nanti error jadi masalah. Ketika benerin kayak kehilangan titik koma aja atau kasih spasi aja juga sudah stres, bro. Udah puyeng lah. Ketika error di AI kena yang lain tuh ngaco ya, puyeng lagi. Tuh M Pro. Nah udah nih pasangin begini, dan ini bisa kalian pasang di mana-mana. Ini pasang koin, ini M Pro pasang di VAR, pasang bisa banyak, tapi jangan banyak-banyak. Usahakan beda-beda IP-nya, nanti terlalu banyak request itu nanti diblokir sama Indodax. Ada limit rate-nya juga gitu, bro. Jadi nanti kena limit rate, nanti kalian nggak bisa akses ke Indodax. Kalau nggak salah ada kena ini juga nggak sih, kena potongan atau penambahan fee juga, aku nggak tahu ya. Pokoknya ada kayak gitulah. Kalau misalkan itu nanti ada limit ada itu di, kalau misalkan aku buka banyak web itu ya, dia juga ada tulisannya begitu, kena limit gitu. Jadi kita nggak bisa akses sama sekali nyampe ganti IP. Tuh. Ya, wes gitu aja. Thank you. 20 menit lebih loh, bro. 30 menit.